Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Timuran yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Khususnya di bulan Ramadan ini kita sudah menuntaskan puasa kita sebanyak 26 hari. Dan malam ini adalah satu malam yang sudah diprediksikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai malam turunnya Lailatul Qadar. Banyak usaha dan upaya yang dilakukan orang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya minta izin untuk urun rembuk menyampaikan salah satu resep mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan harapan saya juga ingin dapat. Masa menyampaikan kepada Bapak Ibu dapat, saya nggak dapat. Saya juga berharap. Dan resep ini saya dapatkan secara tidak langsung dari seorang waliullah yang setingkat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang syekh yang namanya sering disebut-sebut ketika tahlil. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, sering ya? Kenal boten? Tang putih kenalannya. Syekh ini Bapak Ibu lahir di tahun 1197 Masehi di negara Maroko di kota kecil bernama Al-Maghribi. Semenjak usia balik sampai menjelang wafatnya, setiap tahun selalu menjumpai malam Lailatul Qadar. Dan karena setiap tahun menjumpai malam Lailatul Qadar, maka syekh ini mendapatkan 3 gelar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau namanya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, gelarnya Al-Ghaud Al-Qutub Sultanul Aulia. Al-Qutub adalah poros kehidupan, poros alam. Al-Ghaud adalah penolongnya wali. Coba Bapak Ibu, wali saja ditolong, ini penolongnya wali. Dan Sultanul Aulia, rajanya wali. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu ya. Kita juga wali, tapi kan nggak lama, cuma 5 menit. Wali nikah, nah itu agak lama ya. Selama Bapak punya anak, anaknya sekolah, namanya wali murid ya. Kalau saya cuma 1 tahun Pak, wali kelas. Setelah nggak menjabat sudah tidak wali kelas lagi. Ada juga yang lebih cepat, 1 jam. Wali mahal cuma 1 jam. Wali-wali songo yang ada di negara kita itu kan wali dunia, lokal ya, lokal Indonesia. Ini wali dunia akhirat. Ya, rajanya wali namanya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili dengan gelar Imamul Qutub Al-Ghaud Sultanul Aulia.
Beliau punya resep bagaimana mendapatkan dan menjumpai malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Ada 10 amalan Bapak Ibu, yang 9 adalah perintah, yang 1 larangan. Silakan dihafal. Istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, doa, sholawat, sedekah. 9 perintah, yang 1 larangan, maksiat. Dimulai maghrib sampai maghrib lagi, setiap hari sampai puasa selesai, amalannya berputar di situ. 9 perintah, 1 larangan. Hafal mboten? Urutannya: istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, doa, sholawat, sedekah. Tinggalkan maksiat. Nah, Bapak Ibu, di waktu yang singkat ini izinkan saya mengambil contoh, misalnya amalan yang namanya tahlil. Tahlil Bapak Ibu berbeda dengan tahlilan. Hanya selisih akhiran, maknanya beda, nuansanya beda. Tahlil nuansanya ibadah. Tahlilan nuansanya tradisi. Tradisi adalah kebiasaan yang mengkristal dalam kehidupan. Awalnya amalan, tapi menjadi kebiasaan, akhirnya tradisi. Itu nuansa tahlilan. Bentuk pengamalannya, kalau tahlil infirodi, mandiri. Maka ketika Bapak Ibu mengamalkan tahlil untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sendirian, tidak perlu berjamaah. Beda dengan tadarus, setelah sholat tarawih ada tadarus, itu dianjurkan berjamaah, bergantian. Ada yang membaca, ada yang menyimak, ada yang mendengarkan. Masing-masing mendapatkan pahala sendiri-sendiri. Ketika orang mendengarkan, ada pahalanya. Orang yang membaca, ada pahalanya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bagi yang mendengarkan mendapatkan rahmatnya, bagi yang membaca diampuni dosanya kalau berjamaah. Tapi nek maca dewe-dewe enggak ada yang mendengarkan, pahalanya hanya untuk yang membaca. Tapi kalau kita berjamaah dapat dua-duanya, dapat pahala membaca, dapat pahala menyimak. Itu tadarus. Tapi kalau tahlil sendiri, kan hanya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak usah keras-keras, boleh dalam hati. Itu tahlil. Tapi kalau tahlilan itu berjamaah. Dan kalau tidak hati-hati Bapak Ibu, bisa jadi tahlilan menjadi magic. Yang datang bukan malaikat, tapi ternyata bangsa jin. Kalau tidak hati-hati, salah mengucapkannya. Tahlil itu sebenarnya Allah sudah ajarkan lewat makhluk yang sering kita remehkan. Namanya tawon. Tawon Bapak Ibu menurut Sunan Giri adalah makhluk yang selalu tahlil, selalu menyebut asma Allah. Cuma pendengaran kita saja tidak tajam. Yang sering kita dengar adalah wung 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 wung. Padahal dia mengucapkan Allah 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 Allah. Itu lengkapnya la ilaha illallah. Saking cepatnya wung 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 wung. Itu pendengaran kita yang tidak tajam. Coba tanya Nabi Sulaiman, paham. Coba tanya Nabi Adam, paham. Nah, kita bukan Nabi ya tidak paham. Tapi setidaknya Bapak Ibu, kalau kita tahlilan, mestinya nggih, kalau yang benar itu ya tidak korupsi. Sekarang kan zamannya korupsi nggih. Apa-apa korupsi, di mana-mana korupsi. Sampai orang Islam bingung mau korupsi apa, enggak kebagian, akhirnya korupsi ditahlil. Harusnya kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ora sabaran cepet-cepetan.
Harusnya sampai 100, baru sampai 30 hitungan mulai dikorupsi paron-paron. Ada yang la ilaha illallah, ada yang la ilaha illallah, tergantung berkatnya. Nek berkate kandul yang mantep la ilaha illallah. Nek trepes la ilaha illallah. Sampai hitungan 50 korupsi lagi, bagi-bagi sana la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hitungan 70 cepat lagi la ilaha illallah, mulai hilang jadi separuh, lama-lama illallah illallah illallah. Tinggal 90 ngobut. Wah, itu sudah bukan tahlilan lagi Bapak Ibu, yang datang bukan malaikat tapi bangsa jin. Karena itu mantra-mantra. Tadinya kalimat la ilaha illallah berubah menjadi mantra. Kita kadang nggak sadar, yang datang adalah bangsa jin dan jumlahnya banyak. Nah, maka Bapak Ibu mandiri saja, infirodi. Sejak maghrib sampai maghrib lagi, sampai puasa tuntas bulan Ramadannya, kita amalkan yang namanya tahlil. Membaca kalimat la ilaha illallah. Karena tahlil adalah pintu kunci pembuka langit. La ilaha illallah kunci pembuka pintu langit. Kalau pintunya tidak terbuka, amalan baik apapun akan mandek, tertolak, tidak tembus ke langit. Tapi kalau kita bisa membukanya, Allah akan menerima segala amal kebaikan kita dengan menolak segala keburukannya. Inilah luar biasanya agama Islam, maha kasih sayangnya Allah. Maka tidak main-main perintah ini Allah turunkan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita tahunya cuma satu, sholat. Ada satu lagi, berbuat baik. Allah lipatkan 10 kalinya. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaluha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, Allah lipatkan minimal 10 kalinya. Di bulan Ramadan Allah umpamakan seperti tanaman padi yang berisi 7 tangkai, yang tiap tangkainya 100 butir, 700 kali Bapak Ibu setiap kebaikan. Itu ayatnya turun persis dengan sholat ketika Isra Mi'raj. Maka walaupun sholat kita 5 waktu, kualitasnya 50 kali seperti pertama kali mendapatkan perintah sholat. Karena tawar-menawar 9 kali jadi 5 kali, tapi kualitasnya sama. Ada 2 perintah, termasuk kalimat la ilaha illallah. Abot mboten? Ora sing jawab. Kalau abot Bapak Ibu ngapunten ketoke kalah kali kucing nggih. Kucing niku Bapak Ibu nek ajeng kawin mesti menyebut nama Allah niku. Cuma pendengaran kita nggak tajam. Coba kalau tajam, kita akan tahu kalau kucing itu mau kawin saja menyebut nama Allah itu. Au, au, au. Itu kan Allah, Allah, Allah. Nah, maka Bapak Ibu kita amalkan mulai malam ini. Syukur-syukur yang kemarin sudah mengamalkan dengan kalimat la ilaha illallah. Lengkapi Muhammadar Rasulullah. Ini urun rembuk saja resep dari Syekh Abul Hasan As-Sadili. 1 dari 10 amalan. Kalau mau dengan amalan sebelumnya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ini kadang satu paket. Berapa kali? 1 kali boleh, 33 kali boleh, lebih dari itu boleh. Apa dasarnya? Sekali Bapak Ibu asal berkualitas dan berbobot, sanggup menghapuskan dosa-dosa manusia setinggi langit pertama. Langit ada 7 tingkatan, tapi dengan sekali bacaan mampu menghapuskan dosa-dosa setinggi langit pertama. Bagaimana yang 33? Itu juga tidak salah. Karena kunci, ibarat kita akan masuk rumah yang lubang pintunya berisi 3 gerigi, kuncinya pun harus 3 gerigi.
Kalau 2 lobok, kalau 4 nggak bisa buka. Jadi harus pas 33. Ibarat obat, dosisnya sekali minum sehari 3 kali. Kalau minum 2 kali tidak sembuh, kalau 5 kali bablas, innalillahi. Jadi harus pas 33. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sebanyak-banyaknya, tapi bukan semampunya, sekuat tenaga. Beda nggih? Semampunya dengan sekuat tenaga beda. Kalau semampunya, aku sakuate samene kok. Itu jenenge semampunya. Ini sekuat tenaga berjuang, karena yang panjenengan hadapi Bapak Ibu adalah setan yang membisikkan, yang melemahkan otot-otot mata sehingga ngantuk, kadang tertidur. Nah, itu harus sekuat tenaga itu. Tertidur enggak apa-apa, tapi kalau sengaja tidur, nah itu berarti sudah kalah. Sebanyak-banyaknya, monggo silakan pilih yang mana. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tambahi boleh enggak? Lau kok enggak boleh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setiap hari, setiap habis sholat. Kalau dalam keseharian, boleh nggak bersenandung? Boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saged boten? Boten? Oh saged. Monggo sareng-sareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu kali nyambel angsal, bapak-bapak sambil duduk-duduk angsal. Insya Allah Bapak Ibu, amalan ini sudah dibuktikan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadili setiap tahun menjumpai malam Lailatul Qadar. Kita berharap Bapak Ibu walaupun 1 kali saja mendapatkannya, itu sama saja sudah membuat satu lompatan yang sangat jauh. 83 tahun 4 bulan. Dan kita butuh ini Pak. Kalau kita nggak dapat, kita nggak bisa bersaing dengan amalan umat-umat Nabi terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh 1500 tahun, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Sulaiman 250 tahun, Nabi Ibrahim 180 tahun, Ismail 130 tahun, Dzulkifli 90 tahun, Nabi Muhammad dalam hadis 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih? Bonus itu. Siap-siap mawon. Nah Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan sekali berarti 83. Mendapat 10 kali 830. Sudah bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Cuma Nuh yang mungkin sulit karena usianya panjang 1500 tahun. Maka Bapak Ibu kita tetap berharap tidak tahun ini saja. Mudah-mudahan bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan dan mendapatkan Lailatul juga. Tahun depannya Allah beri kesempatan dapat lagi. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta